Lalu muncullah satu abad kemudian seorang yang bernama Karl Marx, ya kan? Yang sering banget kalau namanya mahasiswa baru masuk kampus itu kalau nggak kiri nggak oke gitu ya. Ditanya dikit, wah Marx bilang ini gitu. Gue Marxis ya. Gue baca Das Kapital nih, gue baca Komunis Manifesto nih. Ya. Ini menurut mereka Karl Marx itu bukan tokoh mainstream, padahal ya segitu mainstreamnya gitu. Pas lu udah gede, oh ya, kayak gitu. Nah, Karl Marx ini sebenarnya nggak bisa seutuhnya dibilang ekonom ya. Dia seorang filsuf. Dia hidup di Mars Jerman deh. Nah, si Karl Marx ini bilang, salah nih, Wealth of Nation-nya Adam Smith nih. Wealth of Nation-nya Adam Smith itu melahirkan sebuah modus produksi yang namanya kapitalisme. Uang sebanyak-banyaknya, untung sebanyak-banyaknya, modal sedikit-sedikitnya memeras tenaga kerja yang kerjanya sampai 18 jam sehari. Labor itu tidak diperhatikan, maka muncullah Das Kapital dan mengkritik kapitalisme hasil dari pemikiran Wealth of Nation itu sendiri. Yang mana sebenarnya di Wealth of Nation itu nggak ada kata kapitalisme. Kapitalisme itu kata yang dibuat Marx, mengkritik pemikiran seperti itu, mengutamakan kapital, menekan pekerja. Nah, ternyata dampaknya segitu besar. BTW, Karl Marx itu sendiri nggak pernah jadi pekerja, teman-teman. Dia hidup oleh kapitalisme. Dibiayain temannya siapa namanya? Ada yang tahu? Friedrich Engels. Yang orang kaya. Marx ini nggak mau kerja, dia pengennya nulis aja. Ya udah. Tentang bagaimana nasib pekerja. Dan itu berdampak sekali. Berdampak sekali. Akhirnya terus berkembang. Pada tahun segitu juga selain Adam Smith, banyak tokoh-tokoh lain kayak misalnya David Ricardo atau beberapa lain yang punya tesis yang sama soal ekonomi. Nah, lonjakan terbesar, maksud gue perubahan terbesar itu terjadi tahun 1929 sampai 1930-an. Ada yang tahu? Karena resesi ekonomi global. Betul, karena depresi ekonomi yang terjadi tahun 29.